Salam dan bahagia. Di sini kami akan menjelaskan materi tentang keterlibatan karyawan dalam perubahan dan pengembangan organisasi. Kami dari kelompok 10 beranggotakan yang pertama, Bagus Disvantoro, kemudian yang kedua ada saya sendiri, Mutiah Nurrohmah, kemudian Via Suistianing Tias, kemudian yang terakhir ada Muhammad Regito. Di sini ada beberapa materi yang akan kami sampaikan. Itu yang pertama ada materi tentang peran keterlibatan karyawan, kemudian yang kedua pendekatan desain pekerjaan, yang ketiga konsep manajemen kinerja. Lanjut ke materi yang pertama yaitu tentang peran keterlibatan karyawan akan dijelaskan oleh Oke, salam dan bahagia. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Bagus Disvantoro, NIM 2018 08350. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai keterlibatan karyawan dan desain pekerjaan. Nah, sebelumnya apa itu keterlibatan karyawan? Nah, keterlibatan karyawan adalah suatu kepedulian karyawan terhadap kerjaan yang dilakukannya. Nah, misalnya karyawan yang memiliki keterlibatan atau partisipasi dalam kerjanya memiliki keterlibatan yang tinggi terhadap perusahaannya, itu biasanya memberikan usaha terbaik dalam pekerjaannya, sehingga itu dapat membantu perusahaannya untuk lebih baik lagi ke depannya, seperti itu. Nah, selanjutnya desain pekerjaan, teman-teman. Nah, di desain pekerjaan ini sendiri, ini biasanya merujuk kepada suatu pengaturan suatu hak tanggung jawab atau suatu tugas kewajiban suatu unit kerja sehingga dapat berjalan dengan produktif. Nah, desain pekerjaan ini sangat penting dalam perusahaan, terutama dalam manajemen operasi. Kenapa? Nah, karena dalam desain pekerjaan ini selain berhubungan dengan produktivitas, ini juga menyangkut pada tenaga kerja yang melakukan produktivitas tersebut, sehingga diharapkan dapat lebih optimal dalam produktivitas tersebut. Kemudian ada tujuan dari desain pekerjaan sendiri, ada beberapa, yaitu yang pertama itu ada untuk sebagai efisiensi operasional. Efisiensi ini diartikan seperti apa? Ini seperti dalam segi waktu atau dari segi tenaga itu juga dapat lebih efisien, kemudian lebih dalam produktivitas juga, segi kualitas juga, dan pelayanan juga, sehingga dapat lebih optimal. Nah, tujuan yang kedua yaitu sebagai fleksibilitas dan kemampuan melaksanakan proses kerja secara horizontal dan hierarki. Kemudian tujuan yang ketiga ini untuk meningkatkan suatu minat, tantangan, dan prestasi agar lebih menjadi optimal gitu. Kemudian tujuan yang keempat adalah agar tanggung jawab tim itu juga dapat berkembang, dapat berjalan dengan sedemikian rupa sehingga kerjasama dalam tim itu dapat bekerja dengan baik. Oke, kurang lebihnya seperti itu. Nah, dalam desain pekerjaan terdapat pula teknik desain pekerjaan, teman-teman. Nah, dalam teknik desain pekerjaan ini biasanya dibagi dua, yaitu secara individual dan kelompok. Nah, dari secara individual ini sendiri terdapat beberapa, yaitu diantara yang pertama ini job simplification. Nah, job simplification itu gimana toh? Job simplification ini membagi pekerjaan dalam tugas-tugas yang sederhana dan berulang-ulang sehingga memaksimalkan tugas dan efisiensi, seperti itu. Kemudian yang kedua ada job rotation atau rotasi pekerjaan. Nah, di sini memindahkan karyawan dari posisi yang satu ke posisi yang lain. Nah, ditujukan untuk apa? Ditujukan untuk agar karyawan bisa memahami dan menguasai bidang yang satu, posisi yang satu dengan posisi yang lain, seperti itu. Kemudian yang ketiga ada pemekaran pekerjaan, yang yaitu dimana menambah lebih banyak tugas yang berkaitan dengan ke dalam sebuah pekerjaan tersebut, seperti itu. Nah, kemudian yang keempat ada pemerkayaan pekerjaan. Nah, pemerkayaan pekerjaan ini yang dimaksud adalah merancang pekerjaan dengan cara meningkatkan tanggung jawab, otonom, dan kendali pada para pemangku jabatan, seperti itu. Kemudian teknik desain pekerjaan secara kelompoknya. Nah, dalam secara kelompok sendiri ini ada beberapa, yaitu yang pertama ada teamwork atau tim kerja. Tim kerja ini sendiri adalah suatu kelompok kerja yang diminta untuk mengerjakan suatu pekerjaannya secara bekerja sama gitu, dalam bentuk penugasan khusus dalam perusahaan. Nah, yang kedua ada kelompok kerja otonom. Nah, kelompok kerja otonom ini apa toh?
yaitu tim-tim kerja yang diberikan tujuan-tujuan khusus dan kendali atas pencapaian tujuan tersebut, seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga itu ada lingkaran-lingkaran mutu. Yang dimaksud di sini adalah sekelompok karyawan dan penyelia yang bermutu secara rutin guna membahas masalah-masalah mutu dan solusinya itu bagaimana, seperti itu. Jadi dibahasnya dalam kelompok tersebut. Nah, kurang lebihnya seperti itu dalam teknik desain pekerjaan. Nah, dalam desain pekerjaan ini terdapat jenis-jenis desain pekerjaan, teman-teman. Nah, itu diantaranya itu yang pertama ada jenis desain pekerjaan mekanistik. Apa itu jenis desain pekerjaan mekanistik? Yaitu desain pekerjaan yang menggunakan pendekatan spesialis, di mana itu memungkinkan untuk meminimalkan waktu pelaksanaan pekerjaan. Seperti itu. Kemudian yang kedua ada desain pekerjaan berurutan secara berkesinambungan. Nah, yang dimaksud di sini bagaimana toh? Nah, yang dimaksud di sini adalah desain pekerjaan yang menggunakan pendekatan dengan menggunakan dua atau lebih pekerjaan yang saling berkaitan atau tergantung satu dengan yang lain dalam satu urutan yang bertahap, seperti itu. Kemudian yang ketiga ada desain pekerjaan ergonomik. Desain pekerjaan ergonomik ini adalah desain pekerjaan yang dimana itu menggunakan pola keserasian antara kondisi fisik dengan alat kerja yang ada, gitu, sehingga memungkinkan pekerja dapat bekerja secara nyaman, gitu. Nah, kemudian desain pekerjaan yang keempat itu adalah desain pekerjaan berdasarkan jenis kegiatan, yaitu desain pekerjaan yang menggunakan pola yang dimana itu memisahkan pekerjaan atau jabatan itu berdasarkan keterampilan fisik dan mentalnya, cara tingkat dari terendah sampai ke yang atas, gitu. Kemudian yang kelima ada desain pekerjaan otonom atau individual. Nah, di sini adalah desain pekerjaan yang menekankan pada kemampuan seseorang untuk melaksanakan pekerjaan dengan pelimpahan tanggung jawab tertentu dalam suatu tugasnya. Nah, seperti itu. Kemudian yang terakhir itu ada desain pekerjaan tim, yaitu desain pekerjaan di mana ini dilakukan dengan membentuk tim kerja atau teamwork. Nah, teamwork ini dimaksudkan untuk meringankan atau memungkinkan untuk dapat bekerja secara lebih maksimal dan lebih efisien, seperti itu. Dapat bekerja sama dalam menyelesaikan tugasnya, seperti itu. Nah, selanjutnya ada unsur-unsur desain pekerjaan, teman-teman. Nah, dalam unsur-unsur desain pekerjaan ini bagi menjadi tiga, yaitu yang pertama ada unsur organisasional, kemudian ada unsur-unsur lingkungan, dan unsur-unsur perilaku. Nah, dalam unsur-unsur organisasional ini biasanya mendorong karyawan agar mampu termotivasi untuk dapat mencapai hasil yang lebih maksimal. Nah, ini biasanya meliputi seperti identifikasi dan pengelompaan tugas, kemudian aliran kerjanya, nah kemudian praktik dan cara pelaksanaan kerjanya. Nah, untuk unsur-unsur lingkungannya sendiri, ini biasanya meliputi seperti kemampuan dan ketersediaan karyawan yang potensial biasanya. Kemudian ada juga pengharapan atau tuntutan sosial dari masyarakat. Nah, itu yang unsur-unsur lingkungan. Nah, sedangkan yang unsur-unsur perilaku ini biasanya meliputi seperti otonomi pekerjaan, terus identitas pekerjaan, variasi pekerjaan, dan umpan balik. Nah, kurang lebih seperti itu dalam unsur-unsur desain pekerjaan ini. Seperti itu. Oke, untuk materi selanjutnya yaitu ada metode desain pekerjaan. Jadi, untuk metode yang pertama itu adalah metode simplikasi pekerjaan. Jadi, pada metode ini menggunakan daftar pekerjaan yang sudah ada lalu disederhanakan. Jadi, pada teknik ini lebih mengarahkan pada peningkatan spesialisasi pekerjaan di perusahaan tersebut. Oke, untuk selanjutnya yaitu ada metode perluasan kerja. Jadi metode perluasan kerja ini menggunakan metode yang sudah ada sebelumnya itu ditambah atau diperluas itu dengan dua cara, yaitu perluasan secara horizontal atau job enlargement, kemudian ada perluasan secara vertikal atau job enrichment. Oke, untuk materi selanjutnya yaitu adalah manfaat dari desain pekerjaan. Jadi manfaat dari desain pekerjaan yang pertama ini ada input karyawan. Jadi yang dimaksud itu adalah ketika perusahaan membuat desain pekerjaan yang baik, itu akan memungkinkan perusahaan mendapatkan umpan balik yang baik juga dari hasil pekerjaan yang baik dihasilkan oleh karyawan perusahaan tersebut. Jadi maksudnya adalah di sini karyawan itu memiliki opsi untuk mengerjakan tugasnya sesuai dengan keinginan, keadaan maupun keadaan sosial pribadi karyawan tersebut dalam lingkungan kerjanya.
Oke, yang kedua itu ada tentang pelatihan karyawan. Dengan adanya desain pekerjaan ini otomatis akan berlakunya pelatihan karyawan, sehingga karyawan yang ada di perusahaan itu memiliki skill yang lebih, dan ini berguna untuk kemajuan perusahaan itu sendiri dalam mencapai tujuan perusahaan yang sudah dibuat. Manfaat selanjutnya itu adalah manfaat jadwal kerja dan juga jadwal istirahat karyawan itu akan lebih teratur dengan adanya desain pekerjaan ini. Dengan jadwal pekerjaan dan juga jadwal istirahat karyawan yang teratur ini otomatis akan memberikan kenyamanan bagi karyawan dalam melaksanakan tugas yang diberikan oleh perusahaan tersebut. Dan manfaat yang terakhir yaitu penyesuaian, maksudnya itu dengan adanya desain pekerjaan ini otomatis akan memberikan penyesuaian tersendiri yang dimiliki oleh karyawan terhadap situasi atau kondisi perusahaan yang ada. Oke, untuk materi selanjutnya itu ada materi konsep manajemen kinerja. Nah, yang pertama itu ada pengertian kinerja karyawan. Kinerja karyawan atau kinerja pegawai ini merupakan tingkat pencapaian atau hasil yang diperoleh oleh karyawan dalam mencapai sasaran-sasaran yang telah dibuat oleh perusahaan dalam kurun waktu tertentu. Oke, sedangkan pengertian dari manajemen kinerja ini merupakan suatu kegiatan yang dirancang oleh organisasi dalam perusahaan untuk mengatur, mengendalikan, dan juga mengarahkan prestasi karyawan agar memiliki kinerja yang baik dalam melaksanakan desain pekerjaan yang sudah ada. Selanjutnya yaitu ada konsep manajemen kinerja yang lain, yaitu manajemen kinerja ini merupakan sebuah proses untuk mendorong kinerja yang lebih baik dalam perusahaan, baik itu kinerja individu, kelompok maupun organisasi dalam perusahaan untuk menghasilkan kinerja yang lebih baik dan juga berkualitas. Nah, ini bisa dilakukan melalui komunikasi antara pimpinan dan juga pegawai yang sejalan dengan tujuan yang telah dibuat oleh perusahaan. Selain itu juga, manajemen kinerja ini memiliki fokus dalam memperhatikan kinerja perusahaan baik individu maupun tim dalam organisasi agar memiliki kontribusi yang lebih untuk kemajuan perusahaan dan juga tujuan dari perusahaan yang telah dibuat sebelumnya. Keterkaitan evaluasi kinerja dengan manajemen kinerja. Untuk menerapkan manajemen kinerja dalam organisasi diperlukan prasyarat dasar yang harus dipenuhi dalam organisasi. Salah satunya adalah terdapat proses siklus manajemen kinerja yang baku dan dipatuhi untuk dikerjakan bersama, yaitu 1. Perencanaan kinerja. Penyusunan rencana kerja sebagai penjabaran dari sasaran program yang telah ditetapkan. Yang kedua, pelaksanaan. Organisasi bergerak sesuai rencana yang telah dibuat. Yang ketiga, evaluasi. Organisasi menganalisis apakah realisasi kinerja sesuai dengan rencana yang sudah ditetapkan sebelumnya. Semuanya harus bersifat kuantitatif. Evaluasi kinerja. Evaluasi kinerja merupakan kegiatan untuk melihat keberhasilan dan kegagalan dalam melaksanakan tugas dan fungsi evaluasi kinerja untuk mengetahui tingkat keberhasilan dan kegagalan kinerja suatu organisasi. Yang kedua, memberi masukan untuk mengatasi permasalahan yang ada. Yang ketiga, mengetahui pencapaian hasil, kemajuan dan kendala dalam pelaksanaan misi organisasi. Teknik yang digunakan dalam mengevaluasi kinerja ada 2, yakni analisis biaya manfaat, yaitu mengidentifikasi item-item menjadi benefit dan mengidentifikasi item-item yang merupakan cost yang bersifat nyata dan tidak nyata. Kedua, metode evaluasi program kebijakan dibagi menjadi 3. Yang pertama, evaluasi semu adalah evaluasi yang menggunakan metode deskriptif. Yang kedua, evaluasi formal, yaitu
Evaluasi atas dasar tujuan program yang bersifat formal. Yang ketiga, evaluasi keputusan teoritis adalah evaluasi yang menghasilkan kebijakan secara eksplisit. Manfaat kinerja. Manfaat kinerja dibagi menjadi 3. Yang pertama, manfaat kinerja bagi manajer untuk membantu upaya klasifikasi kinerja. Yang kedua, bagi perusahaan sebagai acuan untuk penyesuaian tujuan organisasi. Yang kedua, untuk meningkatkan komitmen kerja pegawai. Yang ketiga, untuk meningkatkan keterampilan. Manfaat bagi seluruh karyawan. Yang pertama, sebagai informasi peran dan tujuan karyawan. Yang kedua, untuk mendorong dan mendukung kinerja karyawan. Syarat manajemen kinerja. Terdapat beberapa alat dan syarat manajemen, contohnya Six Sigma, manajemen mutu ISO, MB, NGA, dan lain-lain. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Konsep manajemen kinerja. Syarat-syarat manajemen kinerja. Alat yang digunakan untuk penerapan manajemen kinerja harus memenuhi syarat-syarat dasar berikut ini. Yang pertama, perusahaan harus memiliki strategi yang jelas dalam upaya mewujudkan tujuannya. Yang kedua, perusahaan memiliki indikator kinerja utama, Key Performance Indicator, yang terukur secara kuantitatif, memiliki target yang ingin dicapai dan jelas batas waktunya. Terdapat kontrak kinerja, di mana ukuran-ukuran kinerja dituangkan dalam bentuk kesepakatan antara bawahan dan atasan. Terdapat siklus manajemen kinerja yang baku dan dipatuhi seluruh elemen perusahaan, yaitu berupa perencanaan kinerja, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi. Yang terakhir, terdapat pemberian reward dan punishment yang sifatnya membangun dan komitmen konsisten di dalam perusahaan. Selanjutnya, konsep manajemen kinerja. Intervensi sumber daya manusia. 1. Keragaman tenaga kinerja. Tenaga kinerja terdiri beragam jenis yang berbeda yang didasarkan pada usia, jenis kelamin, ras, orientasi seksual, kecacatan, dan budaya, serta nilai-nilai. Oleh karena itu, dalam melakukan perubahan atau intervensi sumber daya manusia seperti desain pekerjaan, manajemen kinerja, dan praktik keterlibatan karyawan harus menyesuaikan dengan keberagaman tenaga kerja tersebut. Kedua, kesehatan dan stres karyawan. Ini adalah sebuah model untuk memahami stres terkait pekerjaan. Karyawan seperti stresor pekerjaan, perbedaan individu yang mempengaruhi karyawan tersebut dalam menyelesaikan pekerjaannya bagi organisasi. Baiklah, slide terakhir. Kesimpulan. Orang bekerja di dalam perusahaan maupun organisasi maupun aspek penting untuk diperhatikan. Karena semakin tinggi kualitas yang dimiliki oleh karyawannya, maka kontribusi karyawan terhadap kemajuan dan pengembangan perusahaan semakin baik. Oleh karena itu, dalam mengelola sumber daya manusia dalam perusahaan atau organisasi dapat memperhatikan beberapa aspek penting, yaitu ketepatan manajemen sumber daya manusia dalam mendesain pekerjaan bagi karyawan di perusahaan, dan juga pentingnya manajemen kinerja yang diterapkan oleh perusahaan, sehingga akan timbul keterlibatan karyawan terhadap perubahan dan kemajuan untuk suatu perusahaan atau organisasi. Keterlibatan karyawan dan partisipasi karyawan merupakan ukuran dari
seseorang dalam memihak secara psikologis terhadap pekerjaannya dan menganggap kinerjanya sebagai harga diri. Keterlibatan dan partisipasi karyawan dalam memberikan pengaruh yang sangat besar terhadap keberhasilan suatu perusahaan dalam pencapaian suatu tujuan. Keterlibatan kerja karyawan diterapkan memberikan dampak positif kepada perusahaan dengan memberikan suatu hasil yang dapat memberikan keuntungan dengan meningkatkan kinerjanya setiap karyawan. Terima kasih.